Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'idul fa'ali lima yurid, alladzi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-waliyul hamid, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalur rusuli wa asraful abid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi la tafna wa la tabid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih. Ittaqullah wa ati'ullah la'allakum tuflihun. Wa qad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bittaqwa haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah modal yang paling utama dan bekal yang sangat menguntungkan kita untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 197, "Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin al-hadirin al-jum'ah yang berbahagia, apabila kita memasuki setiap tahun baru, baik itu tahun baru Masehi ataupun tahun baru Hijriah, sebenarnya pada hakikatnya umur kita masing-masing sudah berkurang 1 tahun dari sisa umur kita hidup di dunia ini. Masih berapa tahunkah sisa umur kita hidup di dunia ini? Seorang pun tidak ada yang mengetahuinya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sudah sama-sama kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini mempunyai ajal, batas waktu yang sudah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan dalam Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak akan bisa mengundurkannya, apalagi memajukannya walaupun sesaat pun juga. Apabila telah tiba ajal kita, telah sampai saatnya kita harus kembali kepada Allah, maka berpisahlah kita dengan alam dunia yang fana ini, berpindah ke alam yang kekal dan abadi, alam akhirat. Apabila ajal telah tiba, malaikat maut telah menjemput, kita harus rela berpisah dengan anak istri, berpisah dengan saudara dan keluarga, berpisah dengan sahabat dan kawan-kawan, berpisah dengan harta dan kekayaan, berpisah dengan rumah tangga dan kampung halaman. Di manakah ditempatkan manusia ketika telah berpisah dari dunia ini? Sudah sama-sama kita ketahui bahwa manusia yang sudah tidak bernyawa lagi akan diletakkan di sebuah tempat di atas tanah
yang di dalam tanah yang luasnya hanya sedepa sehasta, hanya kain kapan yang membungkus tubuh yang sudah tak bernyawa itu, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkutik, tidak ada teman, tidak ada kawan, tinggal sendirian, anak dan istri, rumah, gedung yang indah, harta dan kekayaan, semuanya ditinggalkan. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat dan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Hanya amal kebajikan dan amal ibadah semasa hidup yang akan menemani dan akan membela kita. Beruntung sekali manusia yang mati banyak membawa amal kebajikan dan banyak berbuat amal-amal soleh ketika ia hidup di dunia. Sebaliknya, alangkah malang nasibnya manusia yang banyak berbuat maksiat, kemungkaran, kekufuran semasa hidupnya. Padahal hidup di dunia ini hanyalah sementara, tak ubahnya hanya sebuah mimpi di dalam tidur, seperti apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hidup di dunia ini adalah seperti mimpi orang yang tidur. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "An-nasu niyamun fa idza matu intabahu." Manusia ini laksana orang yang tidur, maka ketika mereka mati baru mereka bangun dan sadar. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian keadaan yang pasti akan ditemui oleh semua makhluk Allah yang bernyawa, terutama kita sebagai manusia. Tak peduli besar atau kecil, tua ataupun muda, laki-laki ataupun wanita, pembesar ataupun rakyat jelata, jenderal besar ataupun prajurit, seorang raja ataupun rakyat, yang gagah ataupun lemah, semuanya akan menemui kematian. Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah juga, yang kemudian nanti kelak akan dihidupkan kembali di hari pembangkitan di yaumil mahsyar. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Thaha ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah itulah kami telah menjadikan kamu, dan kepada tanah pun juga kami akan mengembalikan kamu, dan nanti dari tanah pun juga kami akan mengeluarkan kamu pada tempat yang lain. Siapa yang dapat menolong kita di kala itu? Siapakah yang dapat menghibur kita di tempat terasing itu? Tidak lain hanya amal kebajikan kita, amal soleh, amal ibadah yang pernah kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia. Sebagaimana kita ketahui ma'asyiral hadirin, bahwa amal itu ada dua macam. Yang pertama adalah amal kebajikan atau amal soleh. Yang kedua adalah amal buruk. Amal buruk akan menjadi beban dan penderitaan bagi pelakunya sendiri, sedangkan amal kebajikan akan menjadikan hiburan dan kenikmatan serta kesenangan yang dapat dirasakannya mulai start ketika dia masuk ke dalam kubur sampai nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setelah semua manusia mati dihidupkan kembali di hari kebangkitan, maka semua manusia tanpa terkecuali akan dimintai pertanggungjawaban mengenai perilaku selama hidupnya di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam At-Taqwa ayat 8, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan dipertanyakan tentang kenikmatan kehidupan kemegah-megahan kalian di dunia. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Dan janganlah kalian pernah berkata-kata atau mengucap atau mengikuti sesuatu yang kau tidak mengerti tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah,
wa an ilmihi fima amila bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Nabi Muhammad menyatakan, tidak akan seseorang itu lepas daripada 4 pertanyaan kelak di hari kiamat. Masing-masing manusia tidak akan pernah lepas dari 4 pertanyaan ini yang akan langsung ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama adalah dia akan ditanya tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya. Yang kedua, dia akan ditanya tentang tubuhnya, untuk apa digunakan, dikerjakan sampai tubuhnya hancur dan musnah. Yang ketiga, tentang ilmu pengetahuannya, ilmu agamanya, sampai kemana diamalkannya. Yang keempat, tentang harta kekayaannya, dari mana didapatkannya dan dipergunakan untuk apa. Ma'asyiral muslimin al-hadirin al-jum'ah rahimakumullah. Dari firman-firman Allah di atas, semua apa-apa yang telah dikerjakan dan diperbuat oleh manusia ketika hidup di dunia yang merupakan karunia dan pemberian Allah, maka mereka pun harus mempertanggungjawabkan semuanya itu kepada Allah kelak di hari kemudian. Kalau manusia di dunia ini mereka dapat berbohong, mereka dapat berkhianat, mereka dapat berkata-kata dengan kepintaran mereka, mereka dapat melepaskan diri dari tanggung jawab mereka kepada sesama manusia, kepada masyarakat di bidangnya masing-masing, demi Allah mereka tidak akan pernah bisa meloloskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan merasakan apa yang pernah kita rasakan, apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi ini, maka jadilah seorang hakim yang bijaksana, berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka telah melupakan hari perhitungan hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk dan pertolongannya dari jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu kita mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, tabi'ina, para ulama-ulama kita, sehingga kita tidak akan berpisah dari jalan-jalan mereka sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita memohon kepada Allah melalui mimbar ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk kita sama-sama mendoakan saudara kita di Palestina dan Gaza. Jangan pernah lupa, pakai dalam setiap solat, setelah solat kita doakan mereka. Banyak sekali berita-berita yang tidak sampai ke kita, penderitaan mereka bisa kita rasakan dari hati kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menangkan kaum muslimin, hancurkan sekutu-sekutunya, baik itu ataupun itu Amerika, ataupun itu Jerman, Inggris dan sebagainya. Mereka yang membela menghancurkan umat Islam, kita doakan supaya Allah hancurkan sehancur-hancurnya, dan Allah binasakan sebinasa-binasanya. Dan semoga kaum muslimin dimanapun berada, khususnya di negara kita Indonesia, dan terlebih khusus di kota Palembang, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, jaga kita, kuatkan iman dan keyakinan kita, saling mencintai sesama muslimin, saling membantu sesama muslimin, saling mendoakan sesama muslimin, sebab doa itu adalah senjata kita. Semoga Allah taala kabulkan doa-doa kita, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم أجر دار المتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين والمسلمين واهزل من هزل الدين والمسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن خصوصا في Palembang في Indonesia خاصة ومن خصوصا إلى فلسطين وغزة وجميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.